Teori trait dan faktor. Kepribadian manusia ditentukan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan. Kepribadian merupakan suatu sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Menurut Gibson dan Michel, teori awal yang muncul bagi konseling dan pengembangan karir disebut faktor sifat atau trait faktor. Hal yang mendasar bagi konseling sifat dan faktor adalah asumsi bahwa individu berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Pengertian teori trait and factor. Teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tanpa dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konseling trait and factor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Menurut Winkel, pada tahun 2010, istilah konseling, trait and factor dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Konsep dasar konseling, trait and factor. Menurut Gibson dan Michel, pada tahun 2011, pendekatan faktor sifat atau watak bagi pengambilan keputusan karir adalah yang tertua dan mungkin yang paling bertahan lama dari sekian pendekatan teoritis yang tersedia bagi konseling karir. Teori trait and factor tergolong pada pandangan kognitif atau pendekatan rasional. Selain itu, menurut Sayekti pada tahun 1998, teori trait and factor ialah pendekatan mencoba secara intelektual, logis, dan rasional menerangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien. Cara pemecahan kesulitan-kesulitan serta proses konselingnya didekati secara logis rasional. Konseling dengan pendekatan trait and factor yang dipelopori oleh Williamson ini disebut pula konseling yang mengarahkan atau directive konseling, karena konselor secara aktif membantu klien mengarahkan perilakunya kepada pemecahan kesulitannya. Konseling semacam ini yang banyak dilakukan oleh konselor di sekolah-sekolah baik di luar negeri maupun di negeri kita ini. Menurut Winkel, pada tahun 2010 ada 3 langkah besar untuk pengembangan pengambilan keputusan karir individu. Langkah yang pertama yaitu menggunakan analisis diri. Yang kedua yaitu memanfaatkan informasi jabatan atau vocational information. Dan langkah yang ketiga yaitu menerapkan kemampuan untuk berpikir rasional guna menemukan kecocokan antara ciri-ciri kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap kesuksesan atau kegagalan dalam suatu pekerjaan atau jabatan. Pandangan trait and factor tentang kepribadian. Menurut Slamet Riyadi pada tahun 2010, pandangan tentang kepribadian dalam teori trait and factor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepribadian adalah suatu sistem yang saling tergantung dengan sifat dan faktor seperti kecakapan, minat, dan sikap temperamen. Yang kedua yaitu perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu setiap individu ada sifat-sifat yang umum dan ada sifat
yang khusus yang merupakan sifat yang unik. Yang keempat yaitu unsur dasar dari struktur kepribadian disebut sifat dan merupakan kecenderungan luas untuk memberikan reaksi dan membentuk tingkah laku yang relatif tetap. Yang kelima yaitu sifat trait. Yang dimaksud dalam sifat trait ini adalah struktur mental yang dapat diamati untuk menunjukkan keajengan dan ketetapan dalam tingkah laku. Tujuan konseling menurut teori trait and factor. Menurut Sayekti pada tahun 2002, tujuan konseling trait and factor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu individu menjadi merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri dan membantu individu berpikir lebih jernih dalam memecahkan masalah dan mengontrol perkembangannya secara rasional. Yang kedua yaitu memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat bereaksi secara wajar dan secara stabil. Yang ketiga yaitu mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian dirinya atau konsep diri dengan menggunakan metode atau cara ilmiah. Selain menurut Sayekti, ada juga menurut para ahli yaitu Slamet Riyadi pada tahun 2010 memaparkan tujuan konseling menggunakan pendekatan teori trait and factor adalah yang pertama yaitu membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karirnya. Yang ketiga yaitu membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Yang keempat yaitu mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Konseling juga bertujuan untuk mengajak klien berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu menurut Sayekti menjelaskan ada dua teknik konseling yang dapat diaplikasikan dalam teori trait and factor. Yang pertama yaitu teknik tes. Yang dimaksud dengan teknik tes ini yaitu untuk mengungkapkan kepribadian, bakat, minat, dan data yang lain yang hanya dapat diungkap dengan tes. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Dalam teknik non-tes ini meliputi wawancara, angket, observasi, autobiografi, dokumentasi, dan yang lainnya. Demikian terdapat dua teknik konseling yang digunakan dalam teori trait and factor yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Dalam teori ini berperan teknik non-tes juga dibutuhkan dalam pengumpulan data sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan pilihan karir.